Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM H0712221100. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Business Intelligence, yaitu optimalisasi segmentasi pelanggan melalui implementasi bisnis intelligence untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Kemudian di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Muhammad Ardiansyah dengan ekor NIM 068, ada Ahmad Fail dengan ekor NIM 026, ada Muhammad Iswari dengan ekor NIM 007, kemudian ada Joy Abrian dengan ekor NIM 030, kemudian ada Siti Fatimah Zahra, saya sendiri dengan ekor NIM 100, Nabila Zahrani Soehardiman dengan ekor NIM 090, kemudian Christian Pentagon dengan ekor NIM 061, dan yang terakhir ada Ardika dengan ekor NIM 002. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan bisnis intelligence. Kemudian yang pertama itu ada konsep bisnis intelligence. Bisnis intelligence atau BI adalah proses dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi bermakna untuk pengambilan keputusan bisnis. BI mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber, menyajikan hasil dalam bentuk laporan, dashboard, atau visualisasi. Komponen utama bisnis intelligence meliputi data warehousing, yang menyatukan data dari berbagai sumber untuk analisis historis, serta data mining dan analisis statistik yang mengidentifikasi pola, tren, dan peluang. Bisnis intelligence memungkinkan perusahaan membuat keputusan cepat dan akurat, meningkatkan respons terhadap perubahan pasar, serta mengoptimalkan operasi bisnis, memberikan keunggulan kompetitif di era big data. Kemudian ada pengelolaan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang berfokus pada memahami dan memelihara hubungan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan profitabilitas perusahaan. Fokus utama pengelolaan pelanggan yang pertama adalah dimulai dengan pengenalan yang mendalam terhadap setiap pelanggan. Ini melibatkan pengumpulan data pelanggan seperti preferensi, riwayat pembelian, dan pola perilaku. Yang kedua, dengan data yang diperoleh, perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Yang ketiga, layanan pelanggan yang responsif dan efisien adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan pelanggan. Ini mencakup penanganan keluhan dengan cepat, memberikan dukungan teknis, dan memastikan bahwa pelanggan selalu merasa dihargai. Pengelolaan pelanggan melibatkan komunikasi konsisten melalui saluran seperti email, media sosial, atau aplikasi. Tujuannya adalah menjaga keterlibatan, memberikan informasi produk terbaru, serta promosi atau acara khusus. Perusahaan dapat memantau dan menganalisis data pelanggan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi tren dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, serta meningkatkan pengambilan keputusan. Tujuan utama pengelolaan pelanggan adalah meningkatkan loyalitas melalui program loyalitas, penawaran eksklusif, dan penghargaan bagi pelanggan setia hingga memperkuat hubungan dengan merek. Kemudian ada penerapan bisnis intelligence di industri pemasaran. Penerapan bisnis intelligence atau BI dalam industri pemasaran telah mengubah cara perusahaan mengelola dan memanfaatkan data. Bisnis intelligence memungkinkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai saluran pemasaran, seperti media sosial atau situs web, untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Dengan alat seperti dashboard interaktif, tim pemasaran dapat memantau kinerja kampanye secara real-time dan membuat penyesuaian cepat untuk meningkatkan efektivitas kampanye. Selain itu, BI mendukung segmentasi pasar yang lebih baik, sehingga memungkinkan penargetan audiens yang lebih tepat dan meningkatkan peluang konversi serta loyalitas pelanggan. Kemudian ada analisis prediktif dan CLV. Analisis prediktif adalah metode analitik yang memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis dan tren saat ini. Dalam pemasaran, ini digunakan untuk meramalkan perilaku konsumen, tren pasar, dan efektivitas strategi pemasaran. Salah satu aplikasi adalah dalam menghitung customer lifetime
value atau CLV yang memprediksi total pendapatan yang bisa dihasilkan dari seorang pelanggan. Dengan CLV, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran secara lebih efisien, baik untuk akuisisi maupun retensi pelanggan, serta mengembangkan strategi personalisasi yang lebih baik. Integrasi analisis prediktif memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan konversi, dan memperkuat hubungan pelanggan. Baik, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang terdiri dari kualitatif, kuantitatif, dan campuran dipilih berdasarkan tujuan dan jenis data yang diperlukan untuk memahami atau mengukur variabel dalam penelitian. Dengan masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan untuk mendukung wawasan yang relevan. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses krusial dalam penelitian yang dilakukan melalui metode primer atau sekunder dengan mempertimbangkan pendekatan yang sistematis dan etis untuk memastikan keandalan, validitas, dan kualitas hasil penelitian. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Analisis data adalah proses sistematis yang mengubah data mentah menjadi hasil yang bermanfaat melalui pembersihan, pengolahan, dan evaluasi, baik dengan teknik statistik dalam penelitian kuantitatif maupun interpretasi mendalam dalam penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Kemudian ada model bisnis intelligence yang dikembangkan. Bagian model bisnis intelligence yang dikembangkan berfokus pada desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Bisnis intelligence untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara efektif guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Baik, kemudian ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada temuan utama. Bagian temuan utama dari hasil penelitian merangkum penemuan kunci yang diperoleh dari analisis data dan bagaimana penemuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian, serta mencapai tujuan studi. Temuan ini berfokus pada wawasan penting yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan mengaitkannya dengan literatur yang relevan. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pola signifikan dalam perilaku konsumen yang dapat diidentifikasi melalui analisis data. Data menunjukkan bahwa konsumen cenderung memiliki preferensi yang berbeda berdasarkan faktor demografis seperti usia, lokasi, dan pendapatan. Misalnya, konsumen muda lebih sering terlibat dalam pembelian online dibandingkan dengan konsumen yang lebih tua, yang lebih memilih pembelian di toko fisik. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya segmentasi pasar yang efektif dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi masing-masing kelompok konsumen. Temuan lain yang signifikan adalah berbagai kanal pemasaran dalam menghasilkan konversi. Analisis menunjukkan bahwa kampanye pemasaran melalui media sosial memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi dibanding dengan kampanye melalui email atau iklan banner. Ini mengidentifikasi bahwa strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial secara optimal dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menarik perhatian dan mendorong tindakan dari konsumen. Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas data yang digunakan dalam model bisnis intelligence sangat mempengaruhi hasil analisis. Data yang bersih dan terstruktur dengan baik menghasilkan wawasan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, sedangkan data yang cacat atau tidak konsisten dan menyesatkan analisis dan mengurangi efektivitas sistem bisnis intelligence. Temuan ini menekankan pentingnya proses ETL yang efektif untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah berkualitas tinggi. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif antara tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Data menunjukkan bahwa pelanggan yang merasa puas dengan produk atau layanan cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan untuk membangun loyalitas dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang.
Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan model bisnis intelligence. Beberapa organisasi mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan dalam menyesuaikan sistem bisnis intelligence dengan kebutuhan spesifik mereka. Tantangan ini menyoroti perlunya dukungan teknis dan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa sistem bisnis intelligence dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota tim. Temuan lainnya adalah adanya perbedaan dalam cara pengguna memanfaatkan alat analitik yang disediakan oleh sistem bisnis intelligence. Beberapa pengguna lebih memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti analisis prediktif dan visualisasi data, sementara yang lain hanya menggunakan alat dasar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pelatihan yang lebih komprehensif dan dukungan untuk memaksimalkan penggunaan alat bisnis intelligence yang tersedia. Secara keseluruhan, temuan utama dari penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada data untuk meningkatkan efektivitas strategi, pemasaran, dan operasional perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat yang lebih baik di masa depan, yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan sistem bisnis intelligence yang lebih baik di masa depan. Dengan memahami dan menerapkan temuan ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih berbasis data, meningkatkan efisien operasional, dan memperkuat posisi mereka di pasar. Temuan ini juga menggarisbawahi kebutuhan untuk terus memperbarui dan menyempurnakan sistem bisnis intelligence untuk menanggapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Kemudian ada analisis diskusi. Bagian analisis diskusi adalah tahap penting dalam laporan penelitian yang berfokus pada interpretasi dan evaluasi temuan utama, serta hubungannya dengan teori dan literatur yang ada. Dalam bagian ini, penelitian membahas implikasi dari hasil penelitian, membandingkan dengan peneliti sebelumnya, dan mengevaluasi sejauh mana hasil tersebut mendukung atau bertentangan dengan hipotesis yang diajukan. Pertama-tama, analisis diskusi mengevaluasi bagaimana temuan utama dari penelitian, menjawab pertanyaan peneliti, dan mencapai tujuan studi. Ini melibatkan penjabaran tentang bagaimana hasil yang diperoleh mengkonfirmasi atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti harus menjelaskan secara rinci bagaimana data yang ditemukan mendukung temuan tersebut dan apa artinya bagi pemahaman masalah yang diteliti. Selanjutnya, peneliti membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi terdahulu untuk menilai konsistensi atau perbedaan. Jika hasil penelitian sejalan dengan temuan sebelumnya, ini memperkuat validitas temuan dan memberikan bukti tambahan tentang fenomena yang diteliti. Namun, jika ada perbedaan signifikan, peneliti perlu menjelaskan potensi alasan perbedaan tersebut, serta konteks yang berbeda, metode yang digunakan, atau perubahan dalam tren atau perilaku. Bagian ini juga membahas implikasi praktis dan dari temuan penelitian. Peneliti harus mengidentifikasi bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata, termasuk rekomendasi untuk praktik bisnis, kebijakan, atau strategi. Misalnya, jika peneliti menunjukkan bahwa penggunaan alat analitik tertentu meningkatkan efisiensi, peneliti dapat merekomendasikan adopsi alat tersebut oleh organisasi lain. Selain itu, analisis diskusi harus mencakup evaluasi terhadap keterbatasan penelitian. Penelitian perlu mengidentifikasi dan menjelaskan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi keakuratan dan generalisasi hasil penelitian. Seperti ukuran sampel yang kecil, kemungkinan bias dalam data, atau keterbatasan dalam metodologi. Memahami keterbatasan ini penting untuk memberikan perspektif yang lebih realistis tentang temuan. Terakhir, penelitian harus mengusulkan arah untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini. Peneliti dapat menyarankan area-area yang masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau cara-cara untuk meningkatkan metodologi penelitian di masa depan. Ini bisa mencakup pengujian hipotesis tambahan, penggunaan teknik analitik yang lebih maju, atau eksplorasi konteks yang berbeda. Secara keseluruhan, bagian analisis diskusi menghubungkan hasil penelitian dengan konteks yang lebih luas, memberikan wawasan tentang implikasi dan aplikasinya, serta menawarkan pemandangan kritis yang membantu dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan di bidang yang diteliti. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk menginterpretasikan makna dari temuan dan memberikan kontribusi yang
berarti terhadap bidang studi yang bersangkutan. Baik, kemudian ada implementasi praktis. Pertama-tama, implementasi praktis dimulai dengan identifikasi area atau sektor yang dapat diuntungkan dari temuan penelitian. Misalnya, jika peneliti menunjukkan bahwa penggunaan sistem bisnis intelligence dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, maka langkah pertama adalah mengidentifikasi organisasi atau industri yang dapat memanfaatkan sistem BI tersebut. Untuk melibatkan analisis kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh sektor tersebut, serta bagaimana solusi yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian model atau solusi yang dikembangkan agar sesuai dengan konteks praktis. Ini termasuk adaptasi sistem atau metode untuk memastikan bahwa mereka dapat diintegrasikan dengan proses yang ada dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika model bisnis intelligence memerlukan data dari berbagai sumber organisasi, harus memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur data yang memadai untuk mendukung integrasi tersebut. Implementasi praktis juga mencakup perencanaan dan pelaksanaan tahap implementasi. Ini melibatkan pengembangan rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah spesifik, jadwal, dan anggaran untuk mengimplementasikan solusi. Rencana ini harus mencakup pelatihan untuk pengguna, dukungan teknis, dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi diterapkan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan memantau hasil implementasi. Proses ini melibatkan pengukuran kinerja dan efektivitas solusi yang diterapkan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi area yang diperbaiki dan memastikan bahwa solusi memberikan manfaat yang signifikan. Misalnya, jika implementasi sistem bisnis intelligence bertujuan untuk meningkatkan akurasi laporan, evaluasi harus mengukur sejauh mana akurasi laporan meningkat setelah sistem diterapkan. Bagian ini juga harus mencakup dokumentasi dan berbagai hasil implementasi, menyusun laporan dan studi kasus tentang bagaimana solusi diterapkan, tentang tantangan yang dihadapi, dan hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan berharga bagi organisasi lain yang mungkin mempertimbangkan implementasi serupa. Dokumentasi ini membantu dalam menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama proses implementasi. Secara keseluruhan, bagian implementasi praktis menjembatani gap antara teori dan praktik dengan memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan temuan penelitian dalam situasi nyata dengan merinci langkah-langkah konkret untuk adaptasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Bagian ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan untuk memberikan dampak positif dalam praktik. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan pertama dari penelitian yaitu kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan bisnis intelligence atau BI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran berbasis data. Temuan utama menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang preferensi konsumen dan penggunaan analisis prediktif seperti Customer Lifetime Value atau CLV dapat meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, bisnis intelligence memungkinkan pemantauan real-time dan penyesuaian strategi pemasaran. Namun, keterbatasan seperti tantangan integritas, data, dan kebutuhan pelatihan penggunaan juga diidentifikasi, menyoroti perlunya dukungan teknis tenaga lebih baik. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan panduan praktis dalam penerapan bisnis intelligence serta peluang untuk penelitian lanjut guna menyempurnakan sistem dan strategi pemasaran di masa depan. Baik, itu tadi materi yang terakhir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.